Nah, materi kali ini saya akan membahas mengenai sejarah kepariwisataan. Namun sebelum kita bahas mengenai sejarah kepariwisataan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Tianingsi dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kali ini saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya dalam memaparkan materinya. Ada Saudari Melinda, Niken, kemudian ada Saudara Niko dan juga Saudara Hendy. Nah, berbicara mengenai pariwisata tentu bukan hal yang asing ya. Nah, karena apa? Karena di era digital ini ada beragam jenis pariwisata, mulai dari tema alam, historis, budaya, pertanian, bahkan semua itu dapat dikembangkan untuk objek wisata, tergantung bagaimana kita nanti mengolahnya. Oke, kita lanjut dengan materi yang pertama mengenai asal muasal adanya kepariwisataan. Setelah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada awal abad ke-19, nah, Hindia Belanda ini mulai berkembang menjadi daya tarik bagi para pendatang yang berasal dari daerah Belanda. Gubernur Jenderal yang pada saat itu memutuskan pembentukan Biro Wisata. Nah, pada masa itu mulai bermunculan hotel-hotel di Batavia, Surabaya, kemudian ada di Bogor. Nah, pada tahun 1913, Vereniging Toeristenverkeer membuat buku panduan mengenai objek wisata di Indonesia. Nah, sejak saat itu Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara dan jumlah kedatangan wisatawan mulai meningkat hingga lebih dari 100%. Pada 1 Juli 1947, pemerintah Indonesia ini berusaha untuk menghidupkan sektor pariwisata Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan dengan HONET, Hotel National and Tourism, yang saat itu diketuai oleh R. Cipto Ruslan. Nah, badan ini itu segera mengambil alih hotel-hotel yang terdapat di daerah-daerah sekitar Jawa dan seluruhnya dinamai Hotel Merdeka. Nah, setelah konferensi meja bundar, badan ini berganti nama menjadi Environnet. Nah, tahun 1952 sesuai dengan keputusan Presiden RI, Panitia Interdepartemental Urusan Tourism yang bertugas menjajaki kemungkinan terbukanya kembali Indonesia sebagai tujuan wisatawan. Halo guys, jadi di dalam video kali ini saya akan meneruskan materi tentang sejarah kepariwisataan. Materi yang saya akan lanjutkan itu di bagian C tentang pariwisata pada zaman dahulu atau pada zaman kolonial. Pada zaman dahulu itu pariwisata itu sangat jelas berbeda dengan zaman sekarang, karena kalau masa sekarang ini pariwisata itu untuk kesenangan atau untuk menghilangkan penat, berbeda dengan dahulu. Jika dahulu itu awal mula pariwisata dimulai itu dengan para kolonial Belanda, yaitu dengan mereka membuka lahan di daerah-daerah kecil, sehingga setelah dia membuka lahan tersebut maka nanti akan disediakan atau diharuskan untuk membuat laporan kepada pemimpinnya masing-masing. Nah, itu di dalam laporan itu terdapat berbagai macam laporan yang menarik. Misalnya mereka menemukan benda purbakala atau tempat-tempat yang bersejarah lainnya. Jadi sebenarnya pariwisata pada zaman kolonial itu bukan untuk menghilangkan rasa penat atau untuk menenangkan diri dan menyenangkan diri, bukan, tapi mereka itu lebih ke ingin membuka lahan tersebut, dan kemudian nanti di sanalah mereka menemukan benda-benda yang bersejarah lainnya. Kemudian pada abad ke-12, tepatnya, kegiatan pariwisata masa penjajahan Belanda ini dimulai secara resmi itu sejak tahun 1910 sampai 1912. Nah, setelah keluarnya keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Vereniging Toeristenverkeer atau VTV yang merupakan suatu biro wisata
pada masa itu. Nah, saat itu konduktor tersebut juga digunakan sebagai maskapai swasta Belanda atau KNLM, itu di dalam bahasa Belanda, yang memegang monopoli kawasan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, meningkatnya perdagangan antar benua Eropa, Asia, dan Indonesia pada khususnya, meningkatnya lalu lintas manusia juga. Nah, itu untuk berbagai kepentingan masing-masing, juga untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang melakukan perjalanan ini, maka baru didirikan. Nah, itu untuk berbagai kepentingan masing-masing, juga untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang melakukan perjalanan ini, maka baru didirikannya pertama kali suatu cabang travel agent di Jalan Majapahit nomor 2 Jakarta pada tahun 1926 yang bernama Licence Lindeman atau LISND yang berpusat di Belanda. Sekarang tempat tersebut digunakan oleh PT NTTO. Kemudian tahun 1928 Leslin berganti menjadi NTTOur atau Nederlandse Indische Toerisme Bureau yang merupakan dari KNLM saat ini. Jadi memang pada zaman dahulu itu ketika kita melakukan perjalanan atau untuk berdagang pada masa kolonial tersebut, nah itu sudah termasuk pariwisata buat mereka. Pariwisata itu dengan perjalanan berdagang itulah yang disebutkan dengan mereka itu sebuah pariwisata tersebut. Jadi berbeda sekali zaman dahulu dengan zaman sekarang arti tentang kepariwisataan tersebut. Jadi mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya sedikit dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pada poin selanjutnya tentang pariwisata pasca proklamasi. Jadi cukup sekian dari saya akhiri, dah. Pariwisata pada zaman kolonial. Kegiatan kepariwisataan dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan pejabat pemerintah, misionaris, atau orang swasta yang akan membuka usaha perkebunan di daerah pedalaman. Para pejabat Belanda yang dikenai kewajiban untuk menulis laporan setiap akhir perjalanannya. Kegiatan kepariwisataan masa penjelajahan Belanda dimulai secara resmi sejak tahun 1910 sampai 1912 setelah keluarnya Keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Vereniging Toeristenverkeer atau disingkat VTV yang merupakan suatu biro wisata pada masa itu. Pertumbuhan hotel di Indonesia sesungguhnya mulai dikenal sejak abad ke-19, meskipun terbatas pada beberapa hotel seperti Hotel Batavia, Hotel des Indes, Hotel Der Nandes, Hotel Royal, dan Hotel Ritz. Pada Perang Dunia Kedua yang disusul dengan penduduk Jepang ke Indonesia, keadaan pariwisata di Indonesia sangat terlantar. Semuanya porak-poranda, kesempatan dan keadaannya tidak menua ekonomi yang sangat sulit, kalangan pangan, papan, dan sandang tidak memungkinkan orang untuk berwisata. Kunjungan mancanegara pada masa itu bisa dibilang tidak ada. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Yusuf, NPM 19220029. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah teman-teman saya terangkan. Itu adalah pariwisata itu telah dikenal di dunia sejak zaman prasejarah. Namun tentu saja pengertian pariwisata itu pada zaman itu tidak seperti saat ini atau pada zaman modern. Nah, sejak dahulu kala para bangsa dari dunia itu seperti Sumeria, Polynesia sampai dengan Romawi itu sudah melakukan perjalanan. Namun tujuannya itu masih untuk berdagang. Nah, untuk menambah pengetahuan, ilmu hidup ataupun dengan ilmu politik. Nah, selanjutnya setelah modernisasi itu meluas di segala penjuru di dunia, khususnya setelah terjadinya revolusi industri di Inggris, maka muncullah para traveler yang secara bergantian ini melakukan perjalanan pariwisata yang seperti kita kenal sampai saat ini. Nah, dari berbagai sumber sejarah yang dapat diketahui bahwa
Indonesia ini sudah mengenal pariwisata pada zaman kerajaan, yang dimana pada abad ke-5 Masehi, Raja Tarumanegara pada saat itu membuat kanal yang digunakan sebagai tempat sumber pengairan, tempat transportasi, dan tempat rekreasi. Nah, kegiatan pariwisata ini telah dimulai dengan penjelajahan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat pemerintahan Belanda pada saat itu, atau yang disebut dengan misionaris atau orang swasta yang akan membuka usahanya di perkebunan Indonesia di dalam pedalaman. Nah, para pejabat Belanda ini yang dikenal kewajibannya untuk menulis laporan-laporan pada setiap akhir perjalanannya. Dan setelah Indonesia merdeka, perkembangan pariwisata ini mulai menerangkak. Pada tanggal 1 Juli 1947 dibentuklah organisasi perhotelan pertama di Indonesia yang disebut dengan Badan Pusat Hotel. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.